Sahabat terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi teladan yang baik di mata Tuhan dan manusia, apalagi kita sebagai orang tua. Dalam Filipi 2 ayat 5, dikatakan Kristus telah menjadi teladan bagi kita dengan kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa. Jadi sahabat, mari menjadi teladan bagi orang lain dan perlihatkanlah kasih Kristus dalam kehidupan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah teladan yang baik di mata Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita dan merubah hidup kita supaya kita menjadi teladan yang baik bagi semua orang, ya. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya kami sebagai orang percaya menjadi teladan bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan kita hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema, bahwa hari ini kita akan membahas tentang teladan yang baik di mata Tuhan. Mari kita saksikan video ini. Sahabat, kita harus ingat bahwa ketaatan dan hormat kepada orang tua adalah perintah Tuhan. Namun, ketaatan dan hormat anak juga dipengaruhi oleh teladan yang diberikan oleh orang tua. Karena itu, orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Namun, ketika kita melanggar perintah ini, kita tidak hanya menyakiti orang tua kita, tapi juga menyakiti Tuhan. Hal ini terjadi pada kedurhakaan seorang pemuda yang tega membakar ayah kandungnya karena cemburu permintaan pribadinya yang tidak dituruti. Sungguh miris ya sahabat? Karena itu kita harus berusaha untuk hidup dalam ketaatan dan hormat kepada orang tua.
Sebagai anak domba Allah, bagaimana menurutmu sahabat? Wah, ini benar-benar tindakan yang tidak normal ya. Bagaimana seorang anak bisa membakar ayahnya sendiri hanya karena tidak diberi handphone. Sehingga akhirnya anak ini ditangkap polisi. Iya, mungkin anak ini sudah menyimpan kekecewaan dan kepahitan nih kepada ayahnya ya. Sehingga manifestasinya dia tuh marah. Dan kemudian apa? Membakar ayahnya. Nah, itu nggak kepikir ini, wah, itu tidak terpikir. Di luar hati nurani itu ya. Kenapa dia membakar ayahnya? Karena keinginannya tidak tercapai. Demi hanya untuk keinginannya bisa melakukan itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang teladan yang baik di mata Tuhan ya. Kita akan lihat dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, betul ya. Itu selalu ya, dalam segala situasi ya. Nah, inilah tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Yaitu supaya kita sebagai orang tua mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita bagaimana hidup benar dengan mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan membicarakan firman Tuhan dalam segala situasi dan keadaan, yaitu di rumah, di perjalanan, waktu bangun dan waktu tidur. Ya, ini penting sekali ya, sehingga si anak ini benar-benar bisa mengerti hidup benar itu bagaimana. Dan disampaikan dengan kasih ya, tentunya sampaikan dengan kasih. Nah, arti kata mengajar yaitu shanan dalam bahasa Ibraninya, yaitu mengasah, mempertajam, dan mengajar dengan tekun. Nah, ini bagus nih. Ada kata tekun ya, terus berulang-ulang ya. Jadi Tuhan memerintahkan bahwa orang tualah yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anaknya dengan tekun untuk meningkatkan kepribadian, karakter, kualitas, dan performa anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian arti kata membicarakan yaitu dabar atau dibacanya daubar dalam bahasa Ibrani artinya berbicara, berbincang, berjanji, memerintah, memperingatkan, dan bernyanyi. Nah, ini menarik ya, bernyanyi ya, jadi dalam nyanyian dalam seperti nyanyian ya, jadi satu yang indah ya. Iya, betul ya. Jadi Tuhan itu memerintahkan orang tua dalam berbicara, berbincang, berjanji, memberi perintah, mengingatkan, dan bernyanyi dalam segala situasi dan kondisi kepada dengan anak-anaknya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini bagus banget ya. Karena apa? Jangan sampai sembarangan ngomongnya. Sembarangan bicaranya. Ya, nyanyinya juga lagunya yang sembarangan seperti itu ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Sampai Tuhan memikirkan hal seperti ini. Dan Tuhan memerintahkan, mengingatkan, dan memberi tanggung jawab ini kepada siapa? Kepada orang tua. Supaya apa? Supaya mengajar dan membicarakan kepada anak-anaknya bagaimana hidup benar ya. Jadi kalau dirangkum nih atau disatukan arti dan maksud dari dua kata ini yaitu mengajar dan membicarakan adalah orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam segala situasi dan keadaan. Benar ya, menjadi teladan ya. Segala situasi dan keadaan. Dalam segala situasi dan keadaan. Amin ya. Dan kata kunci dari menjadi teladan bagi anak-anak adalah apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita hidupi sebagai orang tua. Nah, ini penting nih, supaya ingat apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita hidupi. Iya, betul ya. Jadi perkataan kita sebagai orang tua harus sama dengan tindakan kita. Iya. Perbuatan kita dan perilaku kita. Yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita ajarkan dan kita bicarakan. Iya. Sehingga kita tidak menjadi orang tua yang munafik di hadapan anak-anaknya. Nah, ini penting sekali ya. Jangan sampai anak-anaknya melihat, ternyata orang tua kita munafik ya. Gitu. Nah, semua itu dimulai dari rumah, dari keluarga ya. Nah, sahabat yang baik,
mari kita lihat apa kata firman Tuhan selanjutnya ya tentang teladan yang baik di mata Tuhan. Kita akan baca Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Wow, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan ya. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengingatkan para bapak atau para orang tua untuk tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya, yaitu parorgizo dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah supaya para orang tua tidak memprovokasi kemarahan, membuat jengkel dan membuat kesal anak-anaknya sehingga membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya. Ya, ini penting banget ya, karena tanpa ada kadang-kadang kata-kata kita, sikap kita kepada anak kita tuh memprovokasi gitu ya. Jadi membuat jengkel anak kita bukannya mendidik, bukannya memberi yang baik ya. Nah, ini penting banget untuk diingat dan diperhatikan supaya orang tua dan terutama bagi orang tua ya gitu ya, jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya. Dan tentunya jangan menjadi orang tua yang munafik di depan anak-anaknya. Tapi sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Amin. Jadi supaya anak-anak tidak terluka dan kecewa, maka sebagai orang tua kita harus dapat mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan dengan kasih dan bijaksana. Iya. Wow, dengan kasih penting dan bijaksana ini penting sekali ya. Artinya membesarkan anak-anak dengan disiplin dan nasihat yang penuh kasih. Sehingga memberi pengertian dan pencerahan yang benar tentang ajaran Tuhan. Ya, ini penting banget ya dengan kasih dan kebijaksanaan. Ya. Jadi anak itu tahu bahwa sebetulnya waktu dididik ayahnya mengasihi dia. Iya, bahwa dia dikasihi ya. Nah, oleh karena itu penting sekali para orang tua ketika mendidik, mengajar dan mengasuh anak-anak mereka dapat menunjukkan pertimbangan dan bersikap bijaksana terhadap perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Jadi ada anak yang masih kecil, udah mulai, nah itu beda-beda ya. Cara berkomunikasinya, cara mendidiknya seperti itu. Sehingga memperlakukan anak-anak mereka sesuai dengan tingkat pemahaman mereka supaya mereka tidak menjadi sakit hati. Amin ya. Oleh karena itu supaya orang tua dapat menjadi teladan, dapat memahami kebutuhan dan masalah anak-anak mereka, maka orang tua harus mempraktekkan kasih, yaitu memberi waktu dan perhatian untuk anak-anak mereka dengan menyediakan waktu untuk mendengarkan anak-anak mereka. Sehingga orang tua dapat memahami apa yang menjadi isi hati, keinginan, kebutuhan, dan masalah anak-anak mereka. Amin. Ya, betul ya. Kasih itu adalah memberi waktu dan perhatian. Nah, ini penting sekali ya. Sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya ya dari Grace Ciai. Selamat malam terang kasih. Selamat malam Grace. Malam Grace. Ya. Saya Grace, saya punya keluarga besar, lengkap, tapi tidak pernah akur. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa bantu doa untuk kesejahteraan keluarga saya. Supaya ada cinta kasih Tuhan yang bisa mengurapi keluarga saya. Saya merasa sedih dengan keadaan keluarga saya yang terlalu banyak konflik yang melibatkan anak yang tidak tahu apa-apa. Saya hanya ingin keluarga saya bisa akur dan harmonis seperti teman saya yang lain. Terima kasih, God bless you. Wow, shalom Grace. Iya. Kami mengerti bagaimana perasaan Grace ya saat ini. Karena berada di tengah keluarga yang sering konflik dan tidak rukun. Kami tentunya pasti mendoakan ya Grace supaya kamu juga tenang dan keluarga juga bisa rukun. Karena hidup rukun dan saling mengasihi itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Grace mesti percaya ya bahwa Tuhan pasti menjawab doa Grace. Ya, ada dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin, Grace ya, dan juga sahabat yang baik.
yang mengalami masalah seperti Grace, keluarga yang tidak akur, ingat, hanya kasih yang bisa menyatukan dan menyempurnakan semuanya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berdoa untuk Grace dan keluarga Grace. Dan juga untuk beberapa sahabat yang baik yang mengalami situasi yang sama seperti Grace. Kami berdoa dan kami deklarasikan supaya semua konflik dalam keluarga Grace berhenti dalam nama Yesus. Kami melepaskan damai sejahtera, kami melepaskan shalom untuk keluarga Grace, dan kami melepaskan kasih Kristus yang mempersatukan, mendamaikan, dan menyempurnakan keluarga Grace. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih hari ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita menjadi teladan yang baik di mata Tuhan. Pertama, menjadi orang tua yang mengajar anak-anak mereka dan membicarakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka adalah dengan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala situasi dan keadaan, bahwa apa yang dikatakan sama dengan apa yang dihidupi. Kedua, menjadi orang tua yang memberi teladan kepada anak mereka adalah menjadi orang tua yang tidak memprovokasi kemarahan, membuat jengkel dan membuat kesal anak-anak mereka, tetapi yang mengasihi anak-anak mereka dengan memberi waktu dan perhatian. Nah, sahabat yang baik, kalau sahabat ingin berubah hidupnya dan bertobat dan meninggalkan semua kehidupan yang lama, mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kehidupanmu kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya dan kami bersyukur bahwa oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadi orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Sehingga kami dapat mengajarkan dan membicarakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat mempraktekkan kasih kepada anak-anak kami, sehingga kami dapat menyediakan waktu dan perhatian bagi anak-anak kami untuk mendengarkan anak-anak kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati anak-anak kami dan menasehati mereka dengan kasih. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.